Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Saya hormati dan saya muliakan segenap para alimul ulama, para habaib yang hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini, para kiai, utamanya guru kita semuanya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Mustafa Al-Attas, Pak Ahmad Zaki bin Yahya, Kiai Muhammad Razi Jailani, Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Ghafur, serta akhina fillah Kiai Abdul Karim Ali dan Ustaz Masyhuri dan semuanya yang hadir, pejabat pemerintahan, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya hidupnya diberkahi Allah dalam urusan dunia kita, urusan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tabarukan menjelaskan bagian akhir dari kitab Atiyatul Haniyah. Di bagian akhir dari tadi kitab yang kita baca, di situ ada perintah untuk kita ini berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu penting, tapi sudah jarang diamalkan. Ilmu penting, tapi sudah jarang diamalkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang mana di dalam dua perkara ini tidak ada perkara yang kebaikannya mengungguli dua perkara ini. Apa? Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada semua hambanya Allah. Dan ada dua perkara yang mana tidak ada yang lebih jelek dibandingkan dua perkara ini. Apa? Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, tadi di bagian akhir disampaikan hadis qudsi. Allah itu berfirman dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Maka silahkan hambaku mau berprasangka apapun kepada aku. Ikhwani rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hidupnya manusia itu rata-rata pikirannya dihabisin dalam dua hal. Satu, menyesali yang telah terjadi. Yang kedua, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, sehingga lupa terhadap tugas yang harus dia hadapi saat ini. Itu fokus pikiran manusia rata-rata itu, menyesali yang sudah terjadi. Ya sudah terjadi, dia sesali. Kenapa aku enggak begini? Kenapa saya enggak gini? Kenapa begini? Kenapa dan kenapa? Betul apa betul? Pernah nyesal yang sudah terjadi apa enggak? Pernah nyesal yang sudah terjadi apa enggak? Pernah. Tahu enggak kata para ulama, seandainya tirai Allah Ta'ala ini disingkap, maka semua hamba itu tidak akan memilih kecuali memilih apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tirai ini sama Allah Ta'ala disingkapkan, Allah umpama nih kita belajar sedikit begini. Nah, adik-adik suaranya dipelanin dikit. Ya, pelanin dikit. Boleh main tapi di sebelah sana. Ya. Bahwa anak kecil ke pengajian itu bukan haram, boleh-boleh aja. Yang enggak boleh membiarkan anak kecil mengganggu jalannya pengajian, itu yang enggak boleh. Tapi kalau membawa anak kecil ke pengajian itu boleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena ilmu itu kalau tidak sambil fokus nanti enggak masuk ilmunya. Jadi begini, ada orang
Misalkan nih Anda dari Jakarta mau bepergian ke Palembang. Ada pilihan naik pesawat, ada pilihan naik bus. Kira-kira pesawat sama bus murah mana? Murah bus. Anda mikir pesawat sama bus. Kalau pesawat ongkosnya mahal, tapi sampainya cepet. Tapi kalau naik bus itu ongkosnya lebih murah, tapi sampainya agak lama. Anda udah beli tiket pesawat yang mahal, kemudian ketika Anda mau naik pesawat, ternyata pesawatnya di-delay. Harusnya Anda naik pesawat jam 8 pagi, di-delay Anda baru naik pesawat jam 5 sore. Akhirnya Anda juga nunggu lama di bandara yang sebenarnya waktunya sama aja kalau Anda naik bus. Itu kira-kira nyesel apa enggak? Nyesel. Tahu gitu saya naik bus. Tahu enggak kalau Allah Ta'ala singkapkan takdir, apa yang terjadi kalau Anda naik bus? Anda enggak akan menyesali. Pasti yang Anda pilih apa yang telah Allah takdirkan. Makanya hamba itu enggak ngerti. Maka kita selalu diperintah untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, yakin itu pasti yang terbaik. Bab urusan bus insya Allah faham atau faham? Paham. Contoh nih, anak muda mau ngelamar, pilihannya dua. Ini ngelamar Empok Atun apa ngelamar Empok Juleha nih? Akhirnya bingung, Empok Atun juga sampai diundi-undi. Padahal kan harusnya sholat istikharah, ini enggak diundi-undi. Ini kocok keluar namanya, wah keluar namanya Empok Atun ini. Udah begitu ngelamar Empok Atun, ternyata begitu dinikah Empok Atunnya sakit-sakitan terus. Tiap hari pakai koyok di muka dipakai 3. Sampai bingung suaminya, ini yang mau dicium sebelah mana ini? Ada koyok kanan, ada koyok kiri, ada koyok tengah. Pakai balsem nggak selesai. Nanti dalam hati nyesel. Tahu gitu saya milih nikah sama Empok Juleha. Bener gak? Kalau Allah singkapkan takdir, apa yang terjadi kalau kamu nikahin si Juleha itu? Kamu pasti lebih milih, oh ternyata lebih baik nikah sama Empok. Itulah manusia. Takdir yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik. Maka tidak usah menyesali apa yang telah terjadi. Kalau itu ada kesalahan kita, maka berarti kita ngambil pelajaran dari kesalahan. Jangan sampai terulang lagi. Tapi udah, hidup itu menatap masa depan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili, beliau mengatakan termasuk tipuannya setan kepada manusia itu hanya mengingatkan manusia atas perbuatan dosa, enggak mengingatkan manusia atas perbuatan taat yang sudah dia lakukan. Jadi kalau dosa nyeselin, wah saya dosa, ini dosa, terus yang diingat-ingat dosanya. Tapi hari itu dia sholat, dia sedekah, semua enggak diingat. Yang diingat hanya perbuatan dosa. Yang diingat-ingat cuma perbuatan dosanya. Itu termasuk tipu dayanya syaitan. Kita ini lihat masa lalu kayak orang naik motor lihat spion sesekali. Kalau Anda naik motor lihatnya spion terus, Anda nggak lihat depan, nabrak. Lihat masa lalu itu kayak lihat spion sesekali, udah sesekali untuk lihat situasi. Kita lihat masa lalu sesekali aja untuk ambil pelajaran, tapi tugas kita menatap yang ada di hadapan kita saat ini. Yang kedua, yang dipikirin sama manusia itu apa? Mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Wah, nanti saya kalau belum punya duit, nanti kalau punya anak gimana? Nanti kalau saya nikah mau ngasih makan istri saya dari mana? Nanti kalau gini gimana?
besok tahun depan anak saya kuliah, bayarnya dari mana? 3 bulan lagi mau mantu, nanti duitnya dari mana? Itu mikirkan apa yang akan terjadi. Maaf, ini hari apa? Hari apa? Hari Sabtu. Allah Ta'ala udah ngasih kita kewajiban sholat isya hari Ahad di sekarang atau belum? Belum. Wajibnya sholat isya hari Ahad apabila kita masih hidup sampai hari. Allah nggak nuntut kamu ibadah besok, yang Allah tuntut ibadahmu hari ini. Kalau kamu besok masih hidup, baru Allah tuntut kamu untuk ibadah besok. Bener nggak? Sama, Allah Ta'ala ngasih kamu rezeki ya untuk kamu hari itu. Besok nanti biar urusannya Allah. Selama Anda masih ibadah, urusan Anda diberesin sama Allah Ta'ala. Yang penting tadi husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Makanya ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau Anda yakin Allah Ta'ala akan ngasih rezeki, kasih sama Allah. Anda misalkan hujan-hujanan naik motor, bismillah, mudah-mudahan berkah nih hujan-hujanan mau pengajian, semoga sehat, besok sehat. Tapi kalau Anda, waduh kena hujan nih pas mau pengajian, besok meriang, mesti beneran meriang. Bener gak? Kenapa? Karena itu hasil prasangka kita sendiri. Makanya prasangka yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ingat-ingat hal ini. Satu, pikiran kita itu doa. Pikiran kita itu doa. Maka biasakan berpikir yang positif. Biasakan berpikir yang positif. Dulu pernah ada orang tua sakit demam, dijenguk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijenguk sama Rasulullah SAW. Ketika dijenguk sama Nabi, kemudian Nabi itu lihat orang sakit bilang gini, la ba'sa tohur, enggak apa-apa, penyakitmu tohur, ini jadi pensuci kamu, ini yang bersihkan kamu, yang ngangkat derajat kamu, la ba'sa tohur. Nabi bilang begitu. Orang tuanya malah enggak, syekhun kabir bihi hummatafur tusiruhul kubur, au kama qal. Saya ini udah orang tua sakit demam, bentar lagi masuk kuburan. Nabi ngajak berpikir positif, tapi dianya malah berpikir negatif. Nabi ngajaknya berpikir positif, dianya ngajak berpikir negatif. Nabi ngajak berpikir positif padahal. Nah, Nabi ulang lagi, la ba'sa tohur, insya Allah, nggak apa-apa, pensuci kamu, penyucian kamu ini penyucian kamu ini, kamu disucikan, dosamu dihapuskan, derajatmu diangkat sama Allah. Kemudian kata orang tadi malah ngomong lagi, syekhun kabir bihi hummatafur tusiruhul kubur. Orang tua sakit demam, bentar lagi masuk kuburan. Diulang lagi sama Nabi, la ba'sa tuhur insyaallah. Diulang lagi gitu, tetap dia ulangi lagi, masuk kuburan. Nabi, na'am idzan, kalau gitu mau ya udah terserah. Besoknya mati orang ini. Besoknya orang ini beneran mati loh. Yang awal berpikir mati siapa? Dia. Yang awal berpikir mati itu dia. Makanya dulu waktu zaman Covid itu orang-orang yang sekitar kita yang sakit kita bilangin santai aja, santai saja. Covid itu kakaknya flu. Jadi kalau kamu kena Covid, tugas kamu isolasi mandiri,
Setelah itu berpikir yang baik, insya Allah kamu akan kembali sehat. Lah kalau orang udah kena virus, tiap hari lihat berita berapa jumlah orang mati. Lama-lama masuk hitungan dia. Lama-lama dia juga masuk hitungan. Lama-lama masuk hitungan juga. Nah, itu dulu sebelum ada COVID orang sakit tiba-tiba nggak bisa nyium terus badannya lemes. Banyak nggak? Banyak, nggak sampai mati. Tapi begitu ada virus, ada berita, ketakutan. Akhirnya pikirannya malah yang membuat dia semakin sakit. Makanya ingat-ingat ya, pikiran kita itu doa. Maka biasakan berpikir yang positif. Membuat acara, kadang-kadang panitia pengajian membuat acara udah bingung. Nanti kalau hujan gimana ya? Ada yang hadir atau tidak? Tugas buat pengajian itu niatkan mau hormat Nabi Muhammad. Mau ada yang hadir, enggak ada yang hadir itu bukan urusan kita. Mau Anda udah pakai terop, udah kasih jas hujan satu-satu, kalau jatahnya enggak ada yang hadir ya tetap enggak ada yang hadir. Mau hujan bledek, kalau perlu hujannya plus sama es batu. Kalau memang jatahnya orang hadir ya tetap banyak yang hadir, selesai. Pokoknya hidup biasakan berpikir positif. Ini anak tahun depan kuliah gimana? Waktunya bayar, rezekinya datang. Enak mikir gitu. Besok bulan depan membantu, insya Allah rezekinya ada. Bulan depan udah ditagih utang harus bayar, insya Allah rezekinya ada. Udah pokoknya pikir positif. Biasakan husnudzon sama Allah. Nanti Allah Ta'ala akan datangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Ingat-ingat pikiran kita itu adalah doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh kita, teladan kita itu Nabi Muhammad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah sampai dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah. Setelah wafatnya Abu Thalib, orang-orang Mekah itu dulu ganggu Nabi, tapi jarang yang sampai main fisik. Setelah wafatnya Abu Thalib, orang Mekah kalau ganggu Nabi berani main fisik. Orang Mekah kalau ganggu Nabi berani main fisik. Artinya orang Mekah ketika itu udah tidak lagi bersahabat kepada Nabi, bahkan bisa dikatakan masuk dalam kategori membahayakan nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah ke Taif. Itu ada suku Thaqif. Dakwah ke sana. Ketika dakwah di sana ketemu sama 3 pembesar dari suku Thaqif, orang-orang Taif. Datang ke sana, ditemuin sama 3 pembesar itu. Nabi bilang, "Ayo diajak masuk Islam." Kata yang satu, "Kalau kamu bergelantungan di Ka'bah, saya tetap nggak percaya kalau kamu utusannya Allah." Yang satunya ngomong, Allah nggak punya utusan lain untuk dikirim selain kamu. Yang satunya lagi bilang, "Saya nggak mau ngomong sama kamu. Kalau kamu beneran Nabi terlalu mulia untuk diajak bicara. Tapi kalau kamu bukan Nabi, kamu pembohong, bukan Rasul, kamu orang terlalu hina untuk diajak bicara." Akhirnya 3 menolak Nabi. Bahkan mereka memerintahkan anak-anak kecil dan orang-orang gila melempari kakinya Nabi Muhammad SAW. Nabi dilempari. Nah, kenapa kok anak kecil dan orang-orang yang gila yang melempari Nabi? Karena mereka masih takut. Mereka takut kalau beneran Nabi, betul-betul seorang Nabi, kalau darahnya itu netes ke bumi dan pelakunya orang yang mukallaf, bisa spontan turun azab dari Allah. Nabi dilempari. Setelah Nabi dilempari, udah ceritanya panjang. Singkat cerita, ketika Nabi mau balik ke Mekah, itu Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah. Ketika Nabi mengajak balik ke Mekah, kata Zaid, "Ya Rasulullah, kita mau kembali ke Mekah lagi. Ini orang Mekah ini udah membahayakan nyawanya Nabi ini. Ngapain kita kembali ke Mekah?" Maka ketika itu Nabi mengatakan apa? "Ya Zaid, innallaha ja'ilun fi matara farajan
wa makhraja. Wahai Zaid, kamu akan lihat suatu hari nanti, ini apa yang kamu lihat saat ini, problem-problem ini, Allah Ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar. Tahu nggak kapan Fathu Mekah terjadi setelah ucapan itu? Terjadi Fathu Mekah setelah ucapan itu kurang lebih sekitar 11 atau 10 tahun. Betul-betul Mekah berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu selalu berpikir positif. Yang ditiru siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya anak, lihat anaknya, insya Allah calon anak soleh. Jangan anaknya nakal sedikit disumpahin, dasar anak nggak berguna, gede nggak berguna beneran. Apalagi nyumpahin anak, dasar anak monyet. Nah kalau itu anaknya monyet berarti bapak ibunya sama-sama monyetnya. Sesama monyet dilarang mendahului. Nah jadi biasakan berpikir positif. Jelas apa jelas? Yang kedua, biasakan ngomong yang positif. Biasakan ngomong yang positif. Kira-kira, maaf nih, contoh pertama sama kedua enak mana? Ada orang nggak punya duit, ada orang nggak punya duit. Dia ngomong, saya nggak punya duit. Atau dia ngomong gini, insya Allah bentar lagi dapat rezeki. Enak mana? Enak mana? Enak. Saya nggak punya duit atau insya Allah bentar lagi dapat rezeki. Enak mana? Ini yang kedua, insya Allah bentar lagi dapat. Itu ngelatih untuk kita berpikir positif. Allah akan ngasih rezeki kita. Lihat barang, pengen beli barang harganya mahal. Pengen beli barang harganya mahal. Terus begini, wah harga kemahalan. Atau diganti, insya Allah kalau dapat rezeki bisa beli. Enak mana? Pertama apa kedua? Insya Allah kalau dapat rezeki bisa beli. Kalau marahin anak, anak nakal, atau insya Allah bakal jadi anak soleh. Enak mana? Kenapa kita nih kalau ngomong sukanya dengan kata-kata yang negatif? Sakit nggak sembuh-sembuh dengan insya Allah bentar lagi sembuh. Enak mana? Kita ini membiasakan diri ngomong kita tuh ngomong yang negatif. Akhirnya pikiran kita juga ikut negatif. Begitu. Punya anak-anaknya masih kecil aktif bener anaknya. Ya Allah ini anak kok lincah bener, kok nakal bener. Atau ya Allah Masya Allah ini anaknya aktif, insya Allah gede jadi anak manfaat dunia akhirat. Kan enak gitu. Biasakan kalau ngomong itu ngomong yang positif. Begitu. Jadi bapak-bapak kalau istrinya minta belikan kalung emas pak, istrinya minta belikan kalung emas, jangan bilang nggak punya duit, bilang insya Allah bentar lagi kalau ada rezeki saya beliin bu. Bukan enak. Istrinya ngajak umroh, bilang aja siap, insya Allah kita bentar lagi berangkat. Kapan? Tanggal berapa? 32 Januari. So, pokoknya insya Allah berangkat gitu aja dulu. Kapan? Wallahu. Nah, nanti insya Allah beneran berangkatlah. Membiasakan diri ngomong yang positif, berpikir yang positif. Itu adalah bagian daripada kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kira-kira Allah Ta'ala itu udah punya aturan. Kata Allah, aku seperti prasangkamu, aku seperti prasangka kamu. Kalau kamu bilang, oh ini barang mahal nggak bisa beli, ya nanti kamu jadinya nggak bisa beli. Tapi kalau kamu berprasangka baik, Allah akan ngasih rezeki, insya Allah bakal kebeli. Ya insya Allah suatu hari kamu akan bisa beli. Pilih mana? Pilih prasangka baik atau prasangka nggak baik? Pilih mana? Pilih prasangka
baik. Makanya orang membiasakan diri prasangka baik, ucapannya juga baik, insya Allah hidupnya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah majlis ini jadi majlis yang penuh berkah untuk kita semuanya. Dan dari hataman kitab kita hadir jadi saksi daripada dikhatamkannya kitab Atiyatul Haniyah karya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah untuk bagian ijazah kitab Habibnya Al-Attas, nanti yang ngasih ijazah juga Al-Attas juga. Jadi kita oper ke yang sesama Al-Attasnya insyaallah. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semuanya. Ada minal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.